Hari ulang tahun anak Gidi mengadakan ibadah gabungan di lapangan Estakin oleh Departemen Anak dan Remaja di tingkat pusat atau BPP Gidi. Dalam ibadah tersebut firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Usman Kobak MTH sebagai Wakil Presiden Gidi di dalam khotbahnya dengan tema Selamatkan Generasi Gidi. Selamatkan generasi Gidi oleh kebenaran firman Allah. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain untuk membawa mereka kepada firman Allah. Hanya firman Allah yang akan membuat mereka percaya diri akan semakin maju, semakin berkembang kepada dunia-dunia yang lain. Karena itu, dalam firman Tuhan, dalam khotbahnya, hambanya sampaikan untuk membawa anak itu kepada Tuhan supaya mereka hidup di dalam Tuhan dan percaya diri, percaya kepada Tuhan di saat masa ini sampai akan mereka terus berkembang. Dalam temanya di tahun ini, Selamatkan Generasi Gidi, yang terambil dari Lukas pasal 10 ayat 14. Ada tete satu ini, pokoknya dia menang terus sudah. Dia menang-menang saja. Jadi dia cucu dua ini bilang, tete ini macam kau hebat saja. Pokoknya hari ini kita sepakat dia harus kalah begitu. Dia cari akal sampai dong bilang, ini ada akal nih. Dong bilang, ini hari ini tete kalah. Dalam tangkap ini, kupu-kupu ini. Tete, kupu-kupu ini matikah hidup? Kupu-kupu ini sudah almarhum kah masih bernapas? Baru Tete ini lihat muka-muka ini. Kamu kecil-kecil saja Bu. Kamu tertawa bagus, tertawa sudah. Tertawa itu saat kalau ada orang di sini tidak tahu tertawa itu dia sedang umur 1 senti. Cucu-cucu, kamu dua mau menang, terjadi. Dia bilang begini, kamu dengar, kupu-kupu ini matikah hidupkah itu ada di dalam tangan kamu. Karena tadi dong atur strategi itu begini, akal-akal itu begini. Mereka bilang, kalau Tete bilang kupu-kupu ini dia mati, kita kasih buka tangan saja, supaya kupu-kupu terbang. Berarti Tete kalah kan menang? Kalah. Tapi kalau Tete bilang kupu-kupu ini hidup, dia bilang kita ramas. Itu kita ramas saja. Kamu punya teman itu. Dia bilang kalau mati kita kasih buka tangan, kupu-kupu terbang. Kalau dia bilang hidup, kita ramah, selesai masalah. Tapi akhirnya siapa yang menang? Tete terus kok menang sudah. Memang dia menang. Oke, jadi begini. Tadi kamu sudah dengar doa dari Bapak hidup selama-lamanya. Bapak akan hidup terus begitu. Saya punya anak Erik, uang dia banyak. Siapa yang berdoa untuk Bapak tidak mati? Tolong angkat tangan. Yang berdoa untuk Bapak tidak mati, angkat tangan. Sekarang angkat tangan yang berdoa supaya Bapak cepat mati, angkat tangan. Tidak ada? Sudah. Yang penting doa tengah-tengah saja ya. Kau berdoa untuk Bapak tidak mati. Kalau kamu hidup dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati generasi ini. Amin. Amin. Kalau kamu hidup dengan Tuhan, pegang Yesus, Tuhan akan memberkati. Bapak yakin itu bahwa generasi ini akan diberkati oleh Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Satu waktu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya mereka ada, kemudian di situ tidak bilang, guru sekolah minggu tidak bilang,
tidak bilang juga orang tua. Tapi ada orang-orang yang membawa anak-anak ketemu dengan Tuhan Yesus. Orang-orang ini bisa dikategorikan, bisa disebut, itu siapa? Orang-orang yang bawa anak-anak ini kira-kira siapa? Satu. Menurut anak-anak satu siapa? Satu itu pengasuh sekolah minggu. Yang kedua, orang tua. Pengasuh sekolah minggu orang tua. Atau mungkin juga gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan. Atau juga teman pengasuh sekolah minggu, atau teman yang sudah percaya Yesus, bawa orang kepada Yesus. Itu tugas baik atau tidak baik? Baik atau buruk? Sebelah sini tidak jawab. Sudah mulai lapar? Guru sekolah minggu makan ada toh? Ada? Katanya anak-anak kepada Yesus. Yesus sudah senang. Orang tua datang dengan harapan, guru sekolah minggu datang dengan harapan supaya anak-anak itu mereka berjumpa dengan Yesus. Antara Yesus dengan guru sekolah minggu, antara Yesus dengan hamba-hamba Tuhan, di sini sudah bagus, tapi ada di tengah sini yang menghalangi mereka. Siapa yang menghalangi mereka dalam cerita itu? Ya, kok yang tadi bilang murid itu kok ke sini? Orang-orang besar ini mereka bilang kalau orang yang ada di lingkaran gubernur, bupati, orang-orang apa yang ada di sekitar itu, mereka bilang itu ring satu. Orang-orang hebat yang dekat dengan pejabat. Ini mereka ini murid-murid Yesus 12 ini adalah mereka adalah orang-orang yang dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Tapi waktu mereka mau datang kepada Yesus, anak-anak mereka sudah senang. Orang tua sudah bawa baik. Yesus sudah senang, tapi yang menjadi masalah adalah siapa? Yang menjadi masalah atau yang menjadi penghalang adalah murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus mereka menjadi penghalang. Apa yang Alkitab di situ cerita? Guru sekolah minggu sudah ajar toh? Apa yang terjadi? Murid-murid Yesus mereka apa? Menghalangi mereka dan mereka memarahi orang-orang itu. Mereka bilang begini, anak-anak itu jangan membawa. Ini Tuhan Yesus kita punya saja. Tolong dengar orang tua yang hari ini hadir. Tolong dengar hamba-hamba Tuhan yang hadir hari ini. Ini ada satu hal yang ada prinsip yang di sini cukup berbahaya. Yaitu kadang-kadang kita ada niat baik untuk sekolah minggu buat program yang baik, untuk datang anak-anak diantarkan kepada Yesus. Tapi kadang-kadang kita punya program yang lebih tinggi-tinggi ini membuat kita kasih rusak generasi yang berikut. Anak-anak tidak datang kepada Yesus. Sekarang anak-anak kalau waktu kita larang itu, dan pada saat itu akan menjadi mangsa setan hari ini, akan menjadi mangsa HP hari ini, akan menjadi mangsa mentos hari ini, akan menjadi mangsa hantu apa namanya? Waena itu apa? Hantu waena. Hantu waena. Itu hantu waena ada, itu bukan tidak ada. Sekarang ada hantu waena. Hantu waena bukan satu biji, itu rombongan. Itu rombongan. Mereka goyang dari sore sampai pagi. Taruh minuman sebebas-bebasnya. Mereka minum selesai semua hal yang Alkitab larang itu mereka lakukan semua. Karena apa? Karena gereja menolak anak-anak. Seperti Yesus punya murid-murid ini. Mereka marah. Alkitab bilang mereka marah sekali. Ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kadang-kadang kami sibuk dengan wibawa gereja, kita sibuk dengan otoritas gereja, sampai kita lupa anak-anak dipertemukan dengan Yesus. Halo orang tua, halo hamba-hamba Tuhan, kita harus peka terhadap generasi ini. Karena generasi ini adalah generasi penerus. Mereka ini harus kita bawa kepada Kristus. Dalam Alkitab di situ menjelaskan bahwa mereka bawa untuk anak-anak itu dijamah oleh Tuhan. Atau di dalam Lukas melaporkan bahwa anak-anak ini dibawa untuk berdoa bagi mereka dan meletakkan tangannya di atas mereka dan memberkati mereka. Itu tujuan orang-orang itu bawa kepada Yesus, tetapi ada penghalang di situ. Saudaraku yang dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasih Kristus, anak-anak ini adalah
warisan kita. Anak-anak ini adalah anak-anak yang kita persiapkan supaya mereka berjumpa dengan Yesus. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, Yesus bilang. Biarkanlah anak-anak itu, izinkan mereka datang kepada saya. Antar mereka kepada saya. Bimbing mereka kepada saya. Supaya saya memberkati mereka. Kita orang tua tidak mampu. Saya terus terang, saya tidak mampu. Saya pikir untuk gereja besar ini. Saya berpikir saya sibuk pelayanan ini, pelayanan itu, pelayanan ini, pelayanan itu. Kadang-kadang saya dari sini pagi-pagi dengan istri kami sudah berangkat ke Genyem. Anak-anak sekolah minggu atau tidak, saya tidak kontrol. Bagus. Kalau begitu sudah bagus. Kadang-kadang kita mau pergi ibadah, kita tawar mereka dengan uang. Mama saya mau ikut, mereka bilang, kau tinggal. Kau ini bikin pengganggu. Kau dari kecil sampai, apalagi yang orang-orang bos-bos yang punya anak-anak dilibatkan, dikasih kepada pembantu. Kita kadang-kadang menganggap bahwa anak-anak itu peribut, bikin masalah, bikin malu. Saya di gereja, anak-anakku tinggal di rumah sudah, ini 100.000 ini, 50.000. Mama yang biru, mama yang hijau, dari hijau naik ke biru, dari biru langsung merah, kartu merah langsung. Dari merah minta apa lagi? Kan di atas merah tidak ada. Yang di atas merah itu yang ada angka-angka depan itu. Yang namanya? Halo? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda itu. HP. Supaya dia diam. Ini saya khotbah tapi sini saya lakukan juga, saya malu tapi biasa bicara sudah ya. Kita terus terang saja, saya salah. Saya lakukan itu yang saya bicara. Kadang-kadang, mana anak saya, Anderson? Anderson kau di mana? Dia malu, dia diam-diam sana. Anderson kau mana? Halo? Saya sedang berkhotbah, ini HP ada di tangan dia. Tadi dia ke sini, dia duduk situ. Saya bilang, kau bukan wakil presiden, kau anak biasa saja. Kau ke sana. Saya bilang, kau duduk ke sana. Dia ke sana, dia bilang, Bapak HP. Sudah, saya tidak mungkin ribut di situ, saya malu. Jadi saya bilang, ke bawah sudah. Sekarang dia ada dengan HP situ di antara itu. Maka kita ada dalam masalah besar. Kita akan sedang ada dalam masuk kehancuran yang hebat. Karena itu, mari. Ini ya, saya mulai bicara dengan bahasa tinggi ini untuk orang tua. Tapi anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus tadi bilang apa? Dalam cerita itu, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Sekarang begini, bilang begini, biarkanlah saya pergi ketemu dengan Yesus. Katakan begitu. Warna biru tinggal untuk beli sayur. Ini dia ada bicara siapa? Cucu ada bicara. Warna hijau tinggal. Itu untuk beli yang lain-lain. Warna merah bukan waktunya saya pegang warna merah. Itu suka merah jadi nada mulai turun-turun. Apalagi HP. Kalau mama bilang, kalau papa bilang, HP kasih tinggal, saya akan kasih tinggal. Karena HP akan menghalangi saya untuk bertemu dengan Yesus. Saya betul nih, bilang, saya bicara betul, bilang saya bicara betul. Mulai besok, sebentar lagi, saya berhenti main Free Fire. Tepuk tangan dulu. Sebentar lagi, saya tidak sibuk dengan game.
Karena dia menghalangi saya tidak ketemu dengan Tuhan Yesus. Saya punya idola Tuhan Yesus. HP PNK, rival PNK, Demko hebatkah? Saya dengan Yesus yang hebat. Ayo berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dia tertawa. Jadi hari ini kita sepakat ya, sama-sama tahu kita sudah sepakat ya. Mama hafal tadi dalam kata-kata itu. Ingat, Tete, kamu Tete wakil presiden di waktu hari ulang tahun bilang apa? Kamu sudah bicara atau batasi main mereka punya HP. Batasi. Anda berhak daripada. Betul ini. Ini bahaya. Ratapan pasal 4 ayat 4 itu bilang begini, anak-anak nanti bisa baca ya. Kalau Ratapan pasal 4 ayat 1 ayat 3 itu bilang begini, masa serigala yang jahat sekali itu saya bisa kasih susu sama dia punya anak, tapi orang tuanya tidak kasih, tegas sekali sampai anaknya mati. Nanti lihat di ayat-ayat berikut, orang tuanya dengan tangan mereka sendiri masak anak-anak di kuali baru makan. Itu bukan karena anak-anak mereka makan, bukan, tapi kasih kepada hal kehancuran ini, maksudnya begitu. Bahaya. Sama ini tidak menolong kita. Sama ini kadang bagaimana? Berharga atau tidak? Oke, katakan begini, saya berharga. Ayo, 1, 2, 3. Saya berharga. Saya istimewa. Saya berharga di mata Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Pada hal-hal yang tidak baik. Bangun pagi langsung HP. Ada hamba Tuhan kemarin Pak Gombo metuban dia sampaikan itu. Ada satu kata yang dia sampaikan itu narkolema. Itu akibat dari HP otak anak-anak itu apa ini? Dia akan jadi kasih dol. Dol itu artinya kalau biasa orang-orang yang biasa bawa sepeda atau motor, anak-anak tahu toh, biasa mobil berhenti kalau apa? Rem. Tapi yang bilang dol itu artinya begini, rem tapi rem tidak makan. Kasih diinjak begini, rem tidak makan. Karena apa? Dol. Los langsung begitu. Itu namanya dol. Ada baut ya, ada baut yang biasa kancing itu, macam begini. Di sini ada baut, tapi ada drat. Drat dengan baut ini harus baku makan. Kalau dia sudah dol, itu biar kita kancing juga kembali dol, dia longgar. Anak-anak juga kalau biasakan diri untuk hidup dengan HP saja, perasaan ini akan mati. Kau tidak bisa sekolah, kau pikir yang baik tidak bisa, bangun tidak bisa, makan pun jadi hanya sebentar saja. Sekolah tidak mau, karena apa? Karena dol. Anak-anak mau dol kan tidak? Hah? Kalau begitu kita harus hidup dengan siapa? Hidup dengan Yesus. Oke. Apa? Berdiri. Sekarang peluk, tetapi kita ada di dalam hati ya Yesus. Itu yang sekarang kita ajar anak-anak sekolah minggu, pemuda-pemudi, orang dewasa, orang tua seluruhnya harus menerima Yesus supaya Yesus mengasihi kita, sehingga kita semua menerima Yesus, maka kami akan memiliki hidup yang kekal. Dan Yesus mau. Yesus bilang apa tadi? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berberat kepada saya. Biarkanlah anak-anak itu datang kepada aku. Jumpa dengan Yesus. Sampaikan firman Tuhan dengan jelas. Bagaimana anak-anak dari kecil mereka menerima Yesus, supaya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari masa kecil, supaya mereka hidupnya seperti satu bangunan, mereka akan lebih kuat daripada apa yang akan mereka lakukan ke depan, karena mereka kuat dengan Yesus. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Karena Yesus bilang apa? Biarkanlah anak-anak itu datang kepada saya, supaya saya apa? Saya peluk mereka, memberkati mereka, mendoakan mereka,
supaya mereka punya kehidupan yang baik. Hari ini anak-anak gini punya waktu. Tuhan izinkan, Tuhan minta supaya anak-anak gini yang hari ini sekolah minggu ini datang kepada saya supaya saya memberkati mereka. Satu hal yang penting sebelum Bapak berhenti bicara, anak-anak harus, ini Bapak Ketua STT punya anak ini. Jadi saya sering kirim dia kenal aja, dia berani-berani datang. Jadi begitu. Anak sekolah bilang, saya mau Yesus, Yesus panggil saya mau ke sekolah minggu, tapi kalau kau kesana hanya untuk main-main game saja, main-main cerita-cerita dengan teman-teman saya itu rugi. Tapi kamu harus percaya Yesus dan terima Yesus. Seperti ini, Kesia ini. Tadi semua bilang kami mau, tapi datang terima kan tidak? Tidak tahu begitu. Orang bilang, kami orang gini, anak sekolah minggu gini, kami dari Tabor, dari Gloria, dari mana lagi? Dari anugerah, kami anak sekolah minggu, tapi kalau tidak terima Yesus itu rugi. Amin. Maka anak-anak perlu terima Yesus. Tuhan Yesus, saya orang berdosa, tapi hari ini saya mau mengundang Yesus masuk dalam hati saya harus berdoa sendiri. Ya, oke. Anak-anak, hari ini Bapak adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Engkau adalah jalan, keselamatan, dan hidup. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya saya diselamatkan. Hari ini Engkau satu-satunya Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini nama saya sudah terdaftar dalam bukumu bahwa saya anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini saya pindah dari hukuman kepada hidup yang kekal. Hari ini saya dimeteraikan dengan Roh Kudus bahwa saya anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini saya menjadi anak Tuhan. Terima kasih. Itu hak istimewa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ya, terima kasih. Anak-anak bisa kembali. Ya, saya kembali. Nama siapa? Ali, kembali. Kau sini. Kau bantu Bapak ya, Bapak. Kau. Sini.